Sang incumbent Abu Rizal Bakri mencoba mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum, namun dia harus melawan arus yang menginginkan perubahan kepemimpinan di tubuh Golkar. Saya ingat apa yang dinyatakan di pers oleh Pak Agun, bahwa Munas itu harus jujur dan adil. Bila tidak, maka akan ada DPP penyelamatan Golkar. Boleh seperti apa? Ya. Jadi satu hal ya, sebelum masuk ke sana. Kalau memang patuh membangun partai yang egaliter, yang demokratis, yang bermoral, maka tidak sekedar melihat ADART itu sebagai sesuatu yang mati. Harus dilihat sebagai sesuatu yang hidup. Bedakan antara Munas dan Rapimnas sebagai institusi. Dia sesuatu yang statis, konstitusi kok. Tapi yang melaksanakan lembaga-lembaga ini adalah badan eksekutif. Struktur kepengurusan mulai dari DPP sampai ke pengurus desa. Jadi tidak bisa apple to apple antara rapat pleno, keputusan rapat pleno dengan keputusan Rapimnas. Tidak bisa. Nah, ini ada keputusan rapat pleno pada tanggal 13 November yang menyatakan ketok palu Abu Rizal. Pertama, Munas pada bulan Januari. Yang kedua, bahan-bahan laporan yang disampaikan dalam rapat pleno oleh panitia Rapimnas yang terkait dengan substansi Munas tidak diterima. Diserahkan ke panitia Munas yang akan dibentuk. Yang panitia Munas itu bukan panitia Rapimnas. Oke, lalu sebentar. Ini belum saya beri waktu dulu. Pada posisi itu digelarlah Rapim. Kita bukan preman, Pak. Kita ikuti prosedur itu. Walaupun sekarang ada preman berdasi katanya ya. Kita ikuti kan. Kita tidak lalu ingin anarkis. Kita ikuti. Egaliter. Nah, pada posisi di Rapimnas, bisa nggak yang Anda katakan bisa? Boleh nggak Rapimnas itu menganulir keputusan pleno? Bisa. Bisa. Karena lebih tinggi daripada. Karena lebih tinggi. Tapi ketua umum itu adalah ketua umum yang mempertanggungjawabkan keputusan rapat pleno. Harusnya sebelum dia nggak bisa menyerahkan keputusan rapat pleno serta merta begitu saja ke Rapimnas. Harusnya yang benar adalah dia terikat dengan keputusan pleno yang berbeda dengan saya. Harusnya yang paling baik dia bikin dulu rapat pleno di lokasi. Setelah ada pertimbangan DPD kayak begini seperti apa. Tapi kalau dia gelar rapat pleno juga kemungkinan hasilnya bisa sama juga kali ya. Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Rapat komisi saja saya udah berdiri di ketok kok. Kalau dengar ini kayaknya rame banget itu. Oleh karena itu yang betul. Kalau kita lihat ya, saya paham yang terjadi Pak, bisa eksodus. Makanya saya paham kalau kader Golkar itu kecewa karena kan kemarin itu turun suaranya. Kemudian ada Pak ARB ngaku dia sudah dapat boarding pass untuk jadi presiden, calon presiden, tapi tidak jadi. Calon wakil presiden pun juga tidak dapat. Saya utama nggak jadi juga. Ya makanya jadi itu jadi menarik. Kalau Mas Bambang lihat itu gimana? Kalau lihat perkembangan kalau saya lihat nih memang ada diskoneksi ya, ada ketidakberhubungan antara mekanisme pemilihan kepemimpinan Golkar dengan aspirasi rakyat. Jadi kalau kita lihat kan Golkar nggak pernah keluar dari 3 besar, bahkan pernah nomor 1 2004, tapi nggak jadi apa-apa, ya kan? Nggak bisa terpilih nggak pernah calon pemerintahnya terpilih. Jadi kan cuma ada 2 pilihan sebetulnya. Apakah ini akan seperti begini terus? Cuma akan menguasai di parlemen aja, atau dia mau mengambil langkah baru. Golkar itu tidak otomatis ketua umum akan menjadi calon presiden, bahwa mereka akan mencari sendiri, ada mekanisme baru lagi, mungkin semacam yang dilakukan oleh kemarin oleh Partai Demokrat semacam konvensi
untuk, dan konvensinya berdasarkan jajak pendapat, sehingga mereka memang memberikan calon presiden yang memang punya peluang untuk menang. Jangan kalau enggak akan masuk lagi ke dalam jebakan ini. Ketua umumnya pengen jadi presiden, jangankan jadi presiden, jadi menteri utama aja gagal gitu kan. Nah, ini memang harus dipikirkan oleh Golkar. Memang agak repot. Kalau saya melihatnya begini, kita harus melihat bahwa ketua umum Partai Golkar itu pasti memang ingin memegang kekuasaan. Memegang posisi sebagai ketua umum Partai Golkar itu sudah satu kekuasaan tersendiri. Bahwasanya kemudian bisa jadi menteri utama, bisa jadi wakil presiden, bisa jadi presiden, itu adalah kekuasaan-kekuasaan yang lain yang menambah kekuasaan sebagai ketua umum Partai Golkar. Tapi karena Partai Golkar ini adalah partai yang cukup besar, menjadi ketua umum Partai Golkar itu sendiri sudah worth to fight for, kira-kira begitu. Sudah pantas untuk dipertanggungkan. Jadi memang setiap calon, setiap pengurus Golkar harus punya asumsi bahwa ketua umum itu pengen lagi gitu loh. Pengen lagi. Pasti pengen lagi. Kan memang pengen. Kan sekarang dikatakan tidak ada pernah ketua umum 2 kali. Loh, tidak pernah 2 kali dengan pengen 2 kali itu hal yang berbeda. Akbar Tanjung maju kalah gitu loh. Masalah pokoknya Golkar kan baru kali ini ada di luar. Tahun 2004 sebelumnya sudah di luar. Tapi masuk lagi karena ada JK. Justru dan maksud saya sekarang saya mencoba memahami bahwa bagaimana orang kemudian kok masih begini sih, hasilnya cuma segini kok masih mau maju. Kira-kira tapi justru begini Pak, justru menurut saya situasi sekarang ini di mana Presiden Jokowi tidak ingin mengajak semua partai politik ke dalam pemerintahan, itu malah memperkuat seorang Abu Rizal Bakri. Kenapa? Karena sumber daya bagi Partai Golkar tidak lagi bisa diambil dari eksekutif dan sangat tergantung kepada ketua umumnya. Partai Golkar bisa hidup selain dari nafas di parlemen, juga nafas di eksekutif karena ada menteri-menterinya. Sekarang ketika tidak punya menteri, maka pengurus Partai Golkar akan dengan sangat pragmatis melihat siapa tokoh kita, punya sumber daya argumen Anda Bung Dori saya pakai. Tapi kesimpulannya yang berbeda. Argumen Anda itu untuk pada konteks sistem Jokowi yang Anda sebut itu pada konteks partai saya sepakat. Tapi bukan pada ARB-nya. Bedakan. Bayangkan Bang, kalau masih dengan ARB, udah beberapa kali dikatakan. Maaf ya, 2019 yang akan datang, populasi, karakteristik pemilih itu jauh berubah. Pak Agus. Tapi kalau itu juga gampang dipatahkan. Misalnya begini, dalam konteks Ibu sistem, Mega kurang senior apanya, tapi itu bisa juga naik suaranya. Nanti kan Golkar bisa juga bikin Jokowi. Misalnya Jokowinya sudah sah. Bagaimana mengelola partai yang harus sesuai dengan tantangan kebutuhan zaman. Masalahnya kan begini, banyak taruhlah 7 orang di luar ARB yang kemudian ingin menjadi Seven Samurai. Tetapi kan keinginan saja tidak cukup, Bang Don. Makanya kan kita tidak boleh kemudian teriak-teriak. Tentang beberapa perubahan. Saya melihat ini akan berbeda sekali konsultasi politik ke depan. Jangankan ARB, Ibu Mega juga mungkin mestinya sudah harus ada di belakang panggung. Bayangkan, Jokowi itu akan menjadi fenomena sendiri. Kalau kinerjanya bagus, ini juga akan punya akar rumput sendiri. Nasdem itu juga adalah partai yang sekarang punya akses ke kekuasaan yang kemungkinan juga akan menjadi besar kalau kinerja orang-orang partainya bagus. Dan kemudian Gerindra juga masih bisa berkembang. Dan itu kemudian yang akan menciutkan Golkar di masa yang akan datang. Jangan lupa Demokrat. Itu juga kan hubungan, bejana berhubungan. Ada kalau lihat perkembangan kayak begini gimana? Nah, dengan gagasan pemikiran itu, saya berkeyakinan memang harus ganti supir. Oke, ini Seven Samurai melawan Kaisar Tokugawa. Kita lanjutkan saat lagi The Headlines tentang beringin bergoyang.